Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3A. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengembangan produk yang telah kami buat, yaitu produk ubi cheese spread. Selanjutnya, kelompok ini beranggotakan Elisa Dwi Nur Nazmi dengan NPM 005, Raiza Taskia dengan NPM 016, Sania dengan NPM 020, Adiska Setefali dengan NPM 022, Andin Putri Nur dengan NPM 028, dan Anisla Fairuza Albakitani dengan NPM 029. Produk ini memiliki latar belakang yaitu ubi cheese spread merupakan inovasi pangan yang memadukan ubi ungu dan keju mozzarella. Ubi ungu sendiri dikenal dengan makanan yang tinggi akan antioksidan dan serat, sedangkan keju mozzarella memiliki tinggi protein dan kalsium. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan makanan yang sehat, bergizi, dan juga praktis, terutama di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola makan sehat. Dengan warna ungu yang menarik dan tekstur yang lembut, produk ini tidak hanya menawarkan pengalaman kuliner yang unik, tetapi juga menjadi alternatif yang lebih sehat dibandingkan dengan roti biasa. Mengacu pada tren makanan modern yang mendukung penggunaan bahan alami, ubi cheese bread sendiri memiliki potensi menjadi pilihan yang populer, terutama di kalangan generasi muda yang mencari variasi makanan dengan nilai gizi yang tinggi dan juga daya tarik visual. Penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuat produk berbahan ubi ungu sebagai camilan terhadap uji organoleptik pada cheese spread. Lalu, manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menciptakan inovasi cheese spread ubi ungu sebagai varian yang sehat, menjadi referensi di bidang gizi pangan, dan mendorong pengembangan produk serupa di industri makanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, senyawa bioaktif pada ubi ungu itu terdapat pertama antosianin. Nah, antosianin ini memiliki sifat antioksidan yang kuat yang berfungsi untuk menangkap radikal bebas dan melindungi sel-sel dari kerusakan oksidatif. Lalu selanjutnya juga ada beta karoten, berfungsi sebagai prekursor vitamin A yang penting untuk kesehatan mata dan sistem imun, serta dapat membantu melindungi tubuh dari stres oksidatif. Lalu juga ada senyawa fenolik yang memiliki aktivitas antioksidan. Senyawa ini berkontribusi pada perlindungan sel terhadap kerusakan antioksidatif dan memiliki sifat potensi anti kanker. Nah, kandungan ubi jalar ungu per 100 gram ini terdapat 123 kalori, 1,8 protein, 0,7 gram lemak, 27,9 gram karbohidrat, 68,5 gram udara, 1,2 gram serat kasar, dan 30,2 miligram beta karoten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah mekanisme senyawa bioaktif ubi ungu. Berikut ini adalah penjelasan peran antosianin berdasarkan mekanisme yang ditunjukkan pada gambar. Yang pertama itu peran dalam inflamasi. Antosianin mengurangi produksi prostaglandin, sitokin proinflamasi, dan nitrogen antioksidan, sehingga membantu menekan peradangan dalam tubuh. Lalu yang kedua ada efek pada diabetes. Antosianin juga meningkatkan sensitivitas insulin dan pemanfaatan glukosa sehingga dapat membantu pengelolaan kadar gula darah dan efeknya berkontribusi pada pencegahan dan pengelolaan diabetes tipe 2. Lalu yang ketiga itu perlindungan terhadap penyakit kardiovaskular dengan menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi endotel. Antosianin mendukung kesehatan kardiovaskular. Lalu yang keempat efek anti kanker. Antosianin berperan dalam menghambat pertumbuhan tumor, siklus sel, invasi dan juga metasis. Lalu yang kelima perlindungan saraf, antosianin mengurangi deposi protein abnormal penyebab penyakit neurodegeneratif. Lalu yang keenam peran pada kerusakan hati dan liver, ya ini membantu mencegah kerusakan hati termasuk fibrosis hati yang disebabkan oleh stres oksidatif. Lalu yang ketujuh gangguan hormonal, senyawa ini juga dikenal meningkatkan kadar estrogen. Boleh selanjutnya. Fungsi kesehatan senyawa bioaktif ubi ungu. Antosianin memiliki sifat antioksidan yang kuat, berfungsi untuk menangkap radikal bebas, serta berperan dalam pencegahan penyakit degeneratif, kanker, dan hipertensi. Lalu beta-karoten adalah prekursor vitamin A yang penting untuk kesehatan mata dan sistem imun. Vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Vitamin C membantu dalam penyerapan zat besi
dan berperan dalam sintesis kolagen. Lalu yang terakhir, senyawa fenolik memiliki aktivitas antioksidan. Senyawa ini berkontribusi pada perlindungan sel dan kerusakan oksidatif dan memiliki potensi anti kanker. Lanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu senyawa bioaktif keju. Yang pertama itu ada kasein. Kasein merupakan protein utama dalam keju mozzarella yang berfungsi sebagai sumber asam amino esensial. Selain itu, kasein memiliki kemampuan untuk mengikat mineral, membantu dalam proses remineralisasi gigi. Yang kedua itu laktoferin. Protein dengan sifat antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen seperti Streptococcus mutas, penyebab utama karises gigi. Lalu yang ketiga ada laktoperoksidase. Enzim ini juga memiliki aktivitas antimikroba yang membantu untuk melindungi tubuh dari infeksi dengan menghasilkan senyawa oksidatif yang membunuh bakteri. Untuk selanjutnya itu ada kandungan 100 gram keju mozzarella. Yaitu ada 280 kalori, 27-28 protein, 17-18 gram lemak, dan 3-4 gram karbohidrat. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Selanjutnya yaitu mekanisme senyawa bioaktif pada keju. Pertama itu pada pencernaan di usus, keju mozzarella seperti produk susu fermentasi lainnya mengandung probiotik, misalnya lactobacilli, yang bermanfaat bagi kesehatan usus. Ketika masuk ke dalam sistem pencernaan, kandungan probiotik ini membantu meningkatkan jumlah mikrobiota baik di dalam usus, yang dapat mengurangi pertumbuhan bakteri patogen. Kemudian pada produksi asam lemak rantai pendek atau SCFA, short chain fatty acid, probiotik dan prebiotik dalam keju mozzarella dapat membantu meningkatkan produksi asam lemak rantai pendek oleh mikrobiota usus. Nah, SCFA ini seperti asetat, propionat, dan butirat berperan penting dalam menurunkan peradangan atau inflamasi dan meningkatkan kesehatan usus. Kemudian yang ketiga itu pengaruh pada metabolisme lemak. Asam lemak rantai pendek ini juga membantu meningkatkan oksidasi lemak dan mengurangi lipogenesis, proses penyimpanan lemak di hati, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Hal ini mengurangi kadar asam lemak bebas yang beredar di tubuh, yang dapat mengurangi risiko obesitas dan penyakit metabolik. Kemudian pada reduksi stres oksidatif, keju mozzarella juga mengandung antioksidan alami yang dapat membantu mengurangi stres oksidatif di dalam tubuh. Stres oksidatif yang rendah penting untuk kesehatan seluler dan dapat mengurangi risiko penyakit kronis. Lalu untuk pengaruh pada jaringan adiposa dan otot, asam lemak rantai jenuh ini dari mikrobiota usus dan komponen lain dalam keju juga memiliki pengaruh pada jaringan adiposa, lemak, dan otot, membantu mengurangi peradangan dan meningkatkan metabolisme lemak. Ini juga membantu mengurangi risiko penimbunan lemak berlebih, terutama di jaringan adiposa. Nah, keju mozzarella dapat mendukung kesehatan tubuh melalui peningkatan mikrobiota usus, produksi asam lemak rantai pendek, pengurangan stres oksidatif, dan peningkatan metabolisme lemak. Kombinasi ini membantu menjaga keseimbangan metabolisme dan mengurangi risiko penyakit kronis terkait obesitas dan inflamasi. Lalu, fungsi kesehatan senyawa keju ini sebagai sumber protein tinggi yang dapat membantu pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Vitamin D dan vitamin A digunakan untuk proses absorpsi kalsium, mineral tulang, dan perlindungan membran sel. Kesehatan tulang dan gigi berkontribusi terhadap pencegahan osteoporosis. Probiotik dapat meningkatkan kesehatan usus, menaikkan tingkat imunitas, dan melawan inflamasi. Kandungan keju juga dapat meningkatkan kesehatan pencernaan dengan mendukung keseimbangan mikroflora pencernaan dengan mikroflora usus dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen. Baik, izin melanjutkan selanjutnya yaitu sumber pangan dari antosianin dari ubi ungu dan juga prebiotik dari keju mozzarella. Nah, untuk senyawa antosianin itu bisa kita dapatkan dari seperti buah-buahan seperti beri-berian, lalu ada juga anggur, lalu plum dan juga cherry. Sedangkan untuk prebiotik itu bisa didapatkan dari yogurt, kefir, tempe dan juga bawang putih. Boleh di next.
Lalu selanjutnya yaitu adalah hasil uji hedonik. Boleh di next. Dan hasil uji hedonik. Boleh di next. Lalu kesimpulan dari hasil uji organoleptik ubi cheese break yaitu pada aroma, mayoritas panelis memberikan nilai cukup suka dengan proporsi yang cukup tinggi, juga menyukai aroma produk ini. Namun, ada juga yang menyatakan tidak suka. Sedangkan untuk parameter rasa, sebagian besar panelis memberikan penilaian yang cukup suka. Namun, ada juga panelis yang tidak menyukai rasa produk ini. Nah, menunjukkan perlu adanya perbaikan pada aspek rasa. Lalu selanjutnya juga untuk parameter warna, warna ini mendapatkan penerimaan yang cukup baik dengan 41,67% panelis memberikan nilai cukup suka. Lalu untuk tekstur ubi cheese break ini menjadi salah satu aspek yang paling diterima, yaitu sekitar 50% panelis memberikan nilai suka dan 16,67% panelis menyatakan sangat suka. Sedangkan untuk kekuatan produk ini, yaitu ubi cheese bread ini berbahan dasar ubi ungu memiliki keunggulan dalam aspek visual, yaitu berwarna ungu dan teksturnya yang lembut. Lalu, ubi ungu ini dimanfaatkan sebagai bahan utama yang memberikan nilai gizi tambahan seperti kandungan serat dan juga antioksidan yang menjadikan produk ini lebih sehat dibandingkan roti biasa. Sedangkan untuk kelemahan produk kami yaitu rasa produknya ini kurang disukai oleh panelis dan juga keju mozzarella dan ubi ungu ini memiliki banyak sekali komponen bioaktif di dalamnya yang baik untuk kesehatan sehingga menghasilkan inovasi produk yang bermanfaat bagi kesehatan. Berikut hasil dokumentasi organoleptik kami. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.